Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudara-saudari sekalian. Gimana kabarnya? Baik semua? Baik. Oke, jadi kita kan kemarin hari ini akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Dan minggu kemarin kan kita udah membahas mengenai Perang Dunia Satu. Bisa dilihat kan bagaimana Perang Dunia Satu ini memakan korban yang begitu banyak. Nah, di Perang Dunia Satu ini bakal ada keterkaitannya juga nih terhadap Perang Dunia Kedua. Menurut kalian ada yang tahu nggak keterkaitannya apa antara Perang Dunia Kedua ini? Ya, nggak tahu. Beda. Jadi keterkaitannya seperti kita udah pelajari, Perang Dunia Satu kan diakhiri dengan adanya perjanjian Versailles. Nah, Versailles ini merupakan perjanjian yang sangat merugikan bagi pihak Jerman yang merupakan pihak yang kalah pada Perang Dunia Satu. Seperti contohnya, Jerman ini tidak boleh mempunyai angkatan perang tidak lebih dari 100.000 orang, dan juga dia nggak boleh menggunakan seperti tank-tank dan juga angkatan udaranya nih, nggak boleh pada saat itu melalui perjanjian Versailles, dan banyak lagi hal-hal yang merugikan dalam perjanjian Versailles ini. Nah, nanti di Perang Dunia Kedua ini, Versailles ini nanti bakal membuat kehancuran ekonomi terhadap pihak Jerman. Nah, nanti di bawah tokoh ini, yaitu tokoh Hitler ini, entah Versailles ini ibaratnya disobek lah atau dibuang, dan Hitler ini mengingkari perjanjian Versailles dan akhirnya akan memicu Perang Dunia Kedua. Kita bisa lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi kali ini. Ya, bisa dilihat ini ada tujuan pembelajaran hari ini ya, seperti biasa, yaitu kita akan membahas latar belakang dan juga jalannya terjadinya perang dan akhirnya dampak dari perang itu sendiri. Nah, seperti yang sudah diketahui kan, ini adalah Hitler yang merupakan biang kerok dari Perang Dunia Kedua ini. Dimana dia tahu tokoh Hitler ini beri satu kata aja, masyarakat gokil, satu kata gokil. Oke, baik. Gokil. Nah, ini pengertian dulu lah, basicnya dulu. Perang Dunia Kedua itu apa sih? Jadi Perang Dunia Kedua ini merupakan perang yang terjadi dalam skala global dan terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Yang perang ini terbagi seperti Perang Dunia Pertama sendiri, terbagi menjadi dalam dua blok. Yaitu yang pertama blok sekutu, yaitu di sini blok sekutu, dan blok poros, yaitu di sebelah kiri. Dan bisa dilihat anggota-anggotanya nanti siapa saja. Nah, lalu bagaimana sih terjadinya Perang Dunia Kedua latar belakangnya? Latar belakangnya ini bisa dibagi ke dalam dua ya, yaitu ada umum dan juga khusus. Yang pertama ini adalah umum, yakni di mana munculnya negara fasis. Negara fasis ini pengertiannya sebagai berikut, yaitu negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di bawah penguasa yang otoriter atau diktator. Dan bisa dilihat sendiri ini adalah tokoh-tokohnya, yaitu ada tokoh Hitler yang merupakan berasal dari negara Jerman, dan yang kedua ini ada Kaisar Hirohito, dan yang terakhir ada Benito Mussolini dari Italia. Nah, biasanya di dalam negara fasis ini bakal menimbulkan sebuah yang namanya perasaan nasionalisme yang sangat berlebihan, atau yang bisa disebut dengan ultranasionalisme, di mana kalangan rakyatnya ini menganggap bangsanya lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang lainnya. Contohnya seperti Hitler sendiri yang mengusung konsep ras Arya ya, di mana dia menganggap ras Arya ini merupakan ras yang superioritas ketimbang bangsa-bangsa lainnya. Di mana dalam bukunya juga yang dikarang oleh Hitler ini atau judulnya Mein Kampf ya, dia menganggap bahwa bangsa Arya ini berhak untuk menguasai bangsa-bangsa lainnya. Seperti itu konsepnya. Ini adalah konsep superioritas bangsa Arya atau ini ultranasionalisme. Nah, ini adalah konsep-konsep ekspansionisme dari negara-negara fasis ini. Seperti sendiri Jerman. Tadi kan sudah dibilang kan ya, Jerman ini mengusung konsep ras Arya, di mana ras Arya itu lebih superioritas. Nah, ini Jerman dan Prince ini artinya ini ruang hidup. Nah, ruang hidup ini berkaitan dengan bangsa Arya tadi, yaitu untuk memperluas wilayah Jerman untuk ditinggali bangsa Arya. Dan juga di sini ada konsep lainnya seperti ada Italia dan Jepang. Nah, Italia ini konsepnya adalah Italia Regenta atau Italia atas segalanya. Sedangkan yang Jepang ini
Oichiu, yaitu 8 matahari angin, penjuru angin ini berada di dalam satu atap, yaitu satu atapnya itu sendiri adalah Jerman. Ya bisa kalian tahu sendiri kan, Jerman ini sangat menganggap bangsanya ini sangat tinggi gitu, khususnya bagi pemimpinnya sendiri yang dianggap sebagai titisan dari dewa matahari. Gitu aja, bukan nasionalisme singkatnya. Nah lalu di sini, Hitler had planned to continue his advance eastward, but he didn't. oke. Ya di sini ada konsep, bukan konsep, sebab khususnya, yaitu gagalnya assessment. Nah assessment ini apa nih? Nah, assessment ini merupakan ibaratnya kebijakan politik lah ya, dari tindakan sekutu yang mengalah. Lebih tepatnya sekutu ini adalah Inggris dan Prancis yang mengalah terhadap tuntutan Jerman yang dirugikan oleh tadi sudah dijelaskan kan perjanjian Versailles agar nanti tidak terjadi perang lagi seperti perang dunia ke-1. Nah contoh assessment sendiri adalah adanya perjanjian Munich, yakni sekutu menyetujui Jerman untuk menguasai ini nih daerah Sudetenland nih. Akan tetapi walaupun disetujui ini Sudetenland ini, lebih tepatnya yang saat ini merupakan daerah Slovakia ini nggak boleh dikuasai seluruhnya nih. Bolehnya Sudetenland ini nih oleh pihak sekutu. Jerman boleh menguasai Sudetenland, tetapi nggak boleh menginvasi secara lanjut daerah Slovakia. Nah, tetapi karena namanya juga Jerman ya, merupakan negara pemimpin yang bebal seperti Hitler ini, dia tetap nih nanti Slovakia ini seluruhnya bakal diinvasi sama si Hitler atau Jerman di bawah Nazinya itu. Nah, akhirnya setelah menginvasi Slovakia ini secara keseluruhan, nanti dia menargetkan pandangannya ke Polandia. Nah, akan tetapi sebelum menargetkan dia, ini Inggris dan Prancis sudah tahu nih Polandia nanti bakal diserang oleh si Jerman ini. Akhirnya Polandia dan Inggris dan Prancis lebih tepatnya akan melakukan kesepakatan, yaitu pada tanggal 31 Maret 1939. Yaitu ketika perjanjiannya seperti ini. Ketika Polandia diserang oleh Jerman, nanti Inggris dan Prancis akan turut membantu Polandia dalam menghadapi si Jerman. Nah bisa dilihat nanti. End up fighting a war on two fronts. An invasion of Poland would mean war. Hitler. Akan tetapi lagi-lagi Jerman ini lagi bebal lagi kan. Lagi-lagi dia akhirnya tetap menginvasi nih, walaupun udah tadi ada perjanjian kan Polandia, Inggris dan Prancis. Dia tetap menyerang nih, menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Ini merupakan sebab khususnya nih. Makanya tadi kan Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939. Nah ini nih awal dari Perang Dunia Kedua, yaitu invasi Jerman terhadap Polandia. Nah tindakan invasi ini akhirnya ya memicu Inggris dan Prancis untuk mendeklarasikan perang terhadap si Jerman. Ini bisa dilihat, biar lebih jelasnya lihat video ini ya. Bagaimana Planned Jerman to continue his advance eastward, but he didn't end up fighting a war on two fronts. So for now, he made an alliance with South, saying, "How about we both invade Poland and split it between the two of us? And I definitely will not refrain from not betraying you sometime in the future." Sounds good. This new alliance stung the West. On the 1st of September 1939, German troops entered Poland, and Britain and France declared war on Germany. The Poles fought hard, but they were no match for the two giants crashing down on them from either side. Then came a period known as... Ya itu ya, bagaimana Jerman akhirnya menginvasi Polandia. Nah ini tadi kan ada kan si Jerman ini melakukan kesepakatan terhadap Rusia. Nah kesepakatan ini itu sebelum perang ini sebenarnya si Jerman ini melakukan kesepakatan dengan Rusia, atau lebih tepatnya melakukan fakta non agresi. Nah fakta non agresi ini terhadap Rusia agar nanti tidak kembali lagi terjadinya perang antara dua front ini seperti yang terjadi di Perang Dunia ke-1. Ya ini si Jerman menginvasi front barat dan front timur dan front barat. Nah dia nggak mau nih nanti terulang lagi terjadi ke perang dua front. Nah akhirnya dia melakukan kesepakatan dulu terhadap Rusia agar Rusia tidak ikut campur ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia, gitu teman-teman. Ya, ini tadi yang negara-negara yang terlibat adalah seperti ini. Yang pertama di blok sekutu
yaitu tetap masih ada Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat yang nanti juga bergabung dalam jalannya perang seperti dalam Perang Dunia I, dan juga ada Tiongkok. Sedangkan blok poros ini merupakan tadi negara-negara fasisme, yaitu ada Jepang, ada Italia, dan ada Jerman di bawah Nazi ini. Nah, secara singkatnya, gampangnya Perang Dunia II kan luas ya, tapi yang paling penting itu bagi kalian ini adalah yaitu perang yang terjadi di front Eropa dan juga yang nanti dijelaskan itu adalah front Asia Pasifik. Nah, di front Eropa ini pertama-tama Jerman dalam Perang Dunia Kedua ini yang membuat gerakan perang utama itu adalah pihak blok poros, yaitu lebih tepatnya dari Jerman sendiri yang menginvasi wilayah Eropa Utara, yaitu ada Denmark dan Norwegia. Nah, selanjutnya nanti dia bakal menginvasi ke daerah barat, yaitu menginvasi wilayah-wilayah ini, wilayah-wilayah netral seperti Luxembourg, Belgia, dan Belanda yang bertujuan khusus untuk ini nih, Paris, Prancis dulu. Ini khususnya untuk Prancis. Nah, serangan ini akhirnya dapat mendesak pasukan gabungan Inggris dan Prancis, yaitu dengan taktik yang dipakai oleh pihak Jerman, yaitu taktik Blitzkrieg atau taktik cepat gitu. Nah, akhirnya nanti ini bakal berhasil ditaklukin, daerah-daerah ini ditaklukin oleh si Jerman. Dan nanti Prancis ini dapat dikalahkan ketika si pasukan Jerman pada 14 Juni ini menduduki Paris nih. Nanti otomatis setelah menduduki Paris, Prancis ini jadi wilayah bawahan Jerman nih, semuanya dikuasai oleh Jerman ketika pasukan Jerman menduduki Paris. Nah, lalu ini setelah Prancis kan udah kalah, akhirnya musuhnya berarti tinggal si Inggris kan, yang tadi udah jelaskan kan Inggris. Nah, tetapi walaupun dia udah menargetkan Inggris, tapi Inggris ini tetap bisa menahan dari serangan Jerman, dan Inggris itu nggak bakal dikuasai. Jadi cuma di front barat ini cuma Inggris doang. Dan bisa dilihat seperti di dalam Germany's First World War strategy. Attack France, defeat France, knocking out the UK in the process, then turn on the Soviet Union and win the war. During the Third War, the Allies had given Hitler time to prepare his forces. Now he was ready to attack. The Allies had wanted to place troops in Belgium, but Belgium had refused, and in a move that surprised pretty much no one, Hitler launched an invasion to get around this. The Allies constantly held full speed to meet the German invasion head-on. Like the First World War, this time Hitler had a trick up his sleeve. Blitzkrieg, as the Germans advanced, they sent thousands of refugees westward, slowing down the Allies. Then, to the south, the French had left the Ardennes, an area full of hills and forests, pretty undefended because they thought it was naturally impenetrable. Well, the Germans were about to penetrate it with everything they had. They smashed 50 Wehrmacht divisions through and encircled the Allied armies at lightning speed. The best of the Allied forces were the Allies. The Germans squeezed in from all sides, taking out France's best army, and really wiping out the British fleet, and eventually a desperate last-minute escape from Dunkirk, with British nations beginning a perilous journey to bring their young men home. With most of the French forces depleted, the Germans breezed through, taking Paris, and France fell. What the German Setelah menguasai Paris, wilayah Prancis akhirnya dapat dikuasai secara seluruhnya. Makanya kalau misalnya kalian lihat di internet, kan ada tuh foto si Hitler, di belakangnya tuh ada Menara Eiffel. Itu bisa dilihat di internet, bisa kalian cari. Nah, lalu front Asia Pasifik, ini front yang paling penting juga, yang kedua, yaitu terjadi ketika pasukan Jepang, yaitu yang tadi pasukan blok poros ini, Jepang ini menginvasi atau menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pasifik, yaitu lebih tepatnya di Pearl Harbor yang berada di Hawaii. Nah, pada tanggal 7 Desember nih tahun 1941. Nah, tujuannya ini mengapa cara mudahnya dan secara singkatnya, kenapa sih Jepang ini menginvasi atau menyerang pangkalan Pearl Harbor ini? Yaitu adalah biar dia ini dapat dengan mudah menginvasi negara-negara ini nih, negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara Pasifik yang merupakan wilayah yang kaya akan minyak bumi. Oke. Makanya ini nanti wilayah yang paling diincar adalah wilayah Indonesia, lebih tepatnya di Palembang atau di Kalimantan. Nah, setelah menginvasi akhirnya pihak sekutu ini akhirnya join lah, Amerika Serikat join ke pihak sekutu karena diserang Jepang, dan teman-temannya Jepang yaitu Jerman dan Italia akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Jepang gitu secara singkatnya.
Dan di sini ada front Eropa, di mana tadi awalnya udah dimenangin kan sama pasukan Jerman. Akan tapi nanti ntar pasukan Jerman ini berhasil dipukul mundur nih sama pasukan si Uni Soviet. Nah, dia menyerang Uni Soviet berarti melanggar tadi kan fakta non agresi. Nah, akhirnya ntar secara perlahan ini dia kalah nih, bakal kalah di pertemuan di sini nih. Dan akhirnya nanti pasukan Jerman ini semakin terdesak ketika pihak Amerika Serikat juga membantu nih. Dan nanti dia bakal terjebak atau apa ya jatuhnya, diserang dari dua front sekaligus seperti yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dan nanti dia bakal dapat dikuasai nih Jerman wilayahnya dengan wilayah sekutu. For the sheriff, Ini bisa dilihat lebih jelasnya ya. sought to capture Britain. Then, in a massive disaster for the Bagaimana kekalahan Jerman di luar Eropa, atau lebih tepatnya belum poros juga kalah di dalam perang Eropa. Allied troops landed in the south of France to deliver resistance, and the Germans were pushed by the Dari front barat, Allies in Belgium. pihak sekutu dibantu oleh Amerika Serikat menekan Jerman ke wilayahnya. Sedangkan di dalam front timur, Rusia juga berhasil mendesak Jerman dan berhasil menguasai Jerman di keduanya. Dan akhirnya di dalam pengepungan ini Hitler juga akhirnya bunuh diri ya sama istrinya di dalam bunker. Dan akhirnya yang terakhir adalah kemenangan di Asia Pasifik yang dimenangi oleh juga pihak sekutu, di mana nanti Jepang ini bakal dibom nuklir lebih tepatnya oleh pasukan Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan ini penemu dari bomnya sendiri, yaitu ada namanya Oppenheimer. Kita bisa kalian lihat sendiri ya filmnya. Dan akhirnya setelah dibom ini, akhirnya pasukan Jepang ini akhirnya mengalami kekalahan dan akhirnya menyatakan menyerah kepada sekutu tanpa syarat, lebih tepatnya di perjanjian Missouri. Jadi kalau di Eropa tadi ada perjanjian, sebenarnya perjanjian Potsdam, dan akhirnya ini adalah dampak dari terakhir perang Dunia Kedua, yaitu ada korban banyaknya korban jiwa, lalu juga nanti ada pembentukan PBB, dan akhirnya ini nanti bakal kalian pelajari nih di kelas 12, yaitu munculnya dua negara dikuasai, yaitu lebih tepatnya Perang Dingin. Nah, jadi sepertinya teman-teman ya, materi kita kali ini bisa dilihat banyak kan korban jiwa dari Perang Dunia Kedua ini. Bahkan kalau misalnya lihat di artikel ini, korbannya bisa mencapai 70 juta atau lebih tepatnya korban paling terbanyak sepanjang sejarah umat manusia, yaitu di Perang Dunia Kedua ini. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa Perang Dunia Kedua ini, atau lebih tepatnya sebuah perang ya, ini tidak semenyenangkan kalian bermain FF ya teman-teman. Jadi Perang Dunia ini banyak memakan korban, dan intinya perang ini merugikan, gitu ya teman-teman. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Paham ya? Sikat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.